Sobat Femela, selamat datang kembali di Femela Asti Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti biasanya nih, kalau di Asti Expert kita selalu memiliki topik-topik yang sangat menarik dan informatif mengenai kesehatan pada perempuan. Seperti episode kali ini, kita akan membahas seputar ASI, mengingat di bulan Agustus ini bertepatan dengan Hari ASI Sedunia. Aku tidak sendirian, sudah hadir Dr. Anissa Stiorini, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Sentul. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Kiki. Silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, selamat pagi. Halo sahabat Femela semua, saya Dr. Anissa Stiorini dari Rumah Sakit IMC Sentul. Kali ini kita akan membahas seputar ASI, mengingat bulan Agustus ini bertepatan dengan Hari ASI ya dok? Hari ASI Sedunia atau gimana dok? Ya, sebenarnya kalau untuk Hari ASI lebih tepatnya disebut dengan Pekan ASI Sedunia karena selama seminggu ini kita lebih banyak membahas dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ASI. Oke, bicara soal ASI nih dok, ASI sendiri tuh sebenarnya apa sih dan seberapa pentingnya untuk bayi, terutama yang baru lahir kali ya dok ya? Iya betul. Kalau untuk ASI sendiri pastinya sangat penting ya Mbak Kiki ya. Dan kalau untuk ASI sendiri itu apa sih? Sebenarnya ASI adalah makanan terbaik dengan kualitas terbaik untuk bayi ya. Karena kalau untuk ASI sendiri sebenarnya tidak bisa kita sebut cairan atau minuman, tapi dia adalah larutan kompleks yang berisi karbohidrat, protein, lemak, dan semua zat gizi yang penting untuk bayi. Apa saja sih manfaat ASI bagi bayi dan ibunya sendiri? Kalau untuk bayi sendiri pastinya yang nomor satu karena dia adalah kualitas terbaik, itu menunjang sekali untuk tumbuh kembang si bayi sendiri, terutama pertumbuhan otak, ya, memberikan kekebalan tubuh, mencegah adanya infeksi dalam tubuhnya seperti itu. Kalau untuk mama-mama yang baru melahirkan memberikan ASI itu malah manfaatnya banyak sekali. Nomor satu memang meningkatkan bonding sama bayinya ya. Nomor duanya juga memberikan kesehatan untuk si ibunya karena terbukti dengan memberikan ASI itu dia mencegah terjadinya kanker serviks, endometriosis seperti itu ya. Dan juga memang ASI itu menambah kedekatan ya karena kan kita sering latching, sering bonding sama bayinya seperti itu. Oke, nah bicara soal peran ASI yang begitu penting seperti yang dokter jelaskan tadi. Kalau peran ASI sendiri untuk pertahanan tubuh si bayi terhadap penyakit, gimana dok? Ya, kalau yang tadi aku bilang kan ASI merupakan larutan yang kompleks. Jadi dia bukan hanya sekedar minuman, bukan hanya sekedar makanan, tapi dia sangat penting untuk si bayi karena juga mengandung mikro makronutrien serta mengandung zat anti-infeksi atau memang di dalam ASI itu mengandung seperti imunoglobulin ya yang sangat penting untuk imunitas si bayi itu sendiri. Gitu. Jadi ketika memang bayi itu lahir maka dia tidak langsung gampang kena sakit karena mendapatkan ASI itu. Bagaimana sih untuk memproduksi menghasilkan produksi ASI yang lancar gitu, terus kira-kira faktor apa aja sih yang bisa menjadi pendukungnya gitu dok? Apakah bisa, kalau sekarang kan banyak tuh kayak pil booster booster ASI ya? Booster gitu ya. Booster, gitu, dok. Oke, kalau untuk ibunya sendiri sebenarnya sih ASI itu akan diproduksi sesuai dengan demand. Jadi makanya kita selalu bilang tenang aja ibu kalau untuk ASI sesuai demand dari bayinya karena ketika bayinya membutuhkan ASI sebenarnya produksi akan terus berlangsung gitu. Nah maka dari itu penting untuk ibu sebenarnya menyusui dengan rutin karena ketika payudara itu masih penuh maka produksi stop berhenti. Tapi ketika produksinya itu di payudara sudah dikeluarkan, suplainya sudah diambil oleh bayi, maka produksi berjalan lagi. Jadi caranya memperbanyak ASI gimana? Lancarkan atau rutinkan memberikan ASI pada bayi gitu. Jadi secara frekuen seperti itu. Pemberian ASI booster ya atau kalau kita sebut adalah Lactogog itu memang ada beberapa yang sudah melewati uji klinis, ada yang sebenarnya secara tradisional saja. Lactogog sendiri memang ada yang non herbal maupun herbal seperti itu ya. Kalau yang lagi banyak di pasaran mungkin yang banyak jenisnya pastinya yang herbal ya, yang memang secara medis sendiri mungkin ilmiahnya belum, tapi memang terbukti dia aman, efektif dan membuat ibu menjadi lebih rileks, jadi lebih pede gitu.
Gitu. Tapi kalau untuk beberapa Lactogog atau ASI booster yang non herbal, memang ada beberapa yang sudah teruji secara klinis mempertahankan atau meningkatkan produksi dari ASI itu sendiri. Oke, jadi banyak cara ya untuk memperlancar ASI itu ya dok ya. Oke, nah kalau soal bayi yang terpenuhi atau tercukupi ASI-nya gitu, pasti ada tandanya ya dok. Bagaimana sih tandanya bayi tersebut tercukupi atau malah kekurangan ASI dok? Iya, ini sangat penting ya memang buat ibu-ibu di rumah. Gimana sih caranya? Kadang-kadang kan galaunya karena ini cukup atau enggak gitu ya. Kalau tahu cukup atau enggak sebenarnya banyak sekali. Nomor satu, bayinya tuh tambah pulas. Tidur pulas, lelap, enak, nyaman gitu. Ketika setelah menyusui dia bisa melepaskan payudara ibunya tuh melepaskan sendiri tanpa dipaksa gitu, dan setelah itu dia tertidur lelap gitu. Itu cara yang paling mudah untuk dilihat ibunya. Cara selanjutnya yang paling mudah juga dilihat oleh pengasuh ataupun ibu adalah buang air kecil. Buang air kecilnya harus sering, rutin, jernih gitu. Ya kadang-kadang kalau bayi baru lahir pakai popok ya, jadi lebih mudah dilihat dan dievaluasi oleh orang tua. Tanda selanjutnya yang mungkin memang perlu peralatan adalah berat badan. Berat badan dipastikan naik gitu, naik sesuai dengan usianya dia gitu sih. Oke, nah kalau sekarang ini kan banyak ibu-ibu menyusui yang menyimpan ASI ya dok. Itu cara yang benar menyimpan ASI itu seperti apa sih dok? ASI yang benar-benar baru diperah itu sebenarnya masih bisa langsung diberikan pada bayi atau disimpan di suhu ruangan sekitar 6-8 jam kira-kira. Suhu ruangan? Suhu ruangan, jadi habis diperah langsung masih fresh, letakkan saja di ruangan, masih bisa diminumkan kepada bayi. Tapi suhu ruangan yang kita sebut memang suhu ruangan yang optimal ya, jadi tidak terlalu panas atau sangat dingin sekali gitu ya. Jadi yang suhu optimal sekitar di 24-25 seperti itu. Tapi kalau memang ibunya berencana untuk bekerja atau memang berencana untuk menyimpan ASI-nya, memang ada beberapa cara, bisa ditaruh di fridge atau bisa di freezer gitu. Jadi atau memang mamahnya punya kulkas khusus ASI, nah itu juga lebih baik lagi karena tidak bercampur dengan makanan yang lainnya. Otomatis masa penyimpanannya berbeda-beda karena kan kalau di fridge atau yang di bawah, refrigerator yang bawah kan suhunya lebih rendah dibandingkan freezer ataupun yang memang kulkas khusus ASI yang isinya memang ASI saja gitu. Itu bisa bertahan paling maksimal memang sampai 3-6 bulan. Kalau untuk durasi pumping sendiri sebenarnya kita selalu anjurkan ibu-ibu yang bekerja itu sebaiknya sekitar 3 jam sekali itu dia memerah ASI-nya. Tujuannya memang biar kosong lagi, nanti ada lagi ASI-nya seperti itu. Dan untuk durasi memerah sebenarnya tidak perlu sampai 1 jam atau setengah jam, tapi sebenarnya 15-20 menit per payudara itu sudah cukup efektif gitu. Yang penting adalah frekuensinya. Jadi pastikan dalam satu sesi dia bekerja itu mampu memerah sekitar 2-3 kali gitu. Bicara soal pumping ya dok, kita lanjut nih. Seberapa pentingnya sih pumping dok, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja mungkin ya? Kalau untuk pumping sendiri kita harus tahu bahwa utamanya tetap kita menyusui bayi itu duluan gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang bekerja, memang pumping itu mungkin untuk menyediakan stok ya ketika ibu itu bekerja. Tapi kita harus ingat bahwa nomor satunya ketika dia masih ada di rumah, usahakan menyusui bayinya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau untuk pumpingnya boleh, tapi mungkin usahakan sekitar 1 bulan atau 2 minggu sebelum masuk kerja aja. Jadi nggak perlu sebetulnya pumping dilakukan dari awal banget lahir gitu. Karena kalau memerah ASI memang latihannya boleh setelah dia menyusui gitu yang pertama kali. Tapi kalau untuk di stoknya, untuk teori yang sekarang ini memang baiknya itu yang terbaru yang langsung diberikan kepada bayi gitu. Jadi jangan nyetok sampai terlalu banyak banget sebetulnya. Jadi pumpingnya ketika dia di tempat bekerja saja gitu. Dan memang kita sarankan ketika dia satu sesi bekerja, pumping itu ya kita lakukan kalau bisa sekitar 2-3 kali dalam satu kali sesi. Itu kalau dibagi-bagi sekitar per 3 jam sesi pumping ya kalau di tempat kerja ya, walaupun mungkin agak kurang memungkinkan ya, tapi sebisa mungkin seperti itu untuk mencegah efek samping pada ibunya sendiri gitu. Apakah benar dok, cara bayi menyusu itu akan menjadi salah satu menjadi penyebab lecetnya puting? Iya, betul Mbak, itu salah satu yang paling sering dikeluhkan oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang baru punya anak pertama. Itu paling sering adalah, bayi saya gimana ya dok caranya, kok nyusuinnya nggak enak,
sehingga putingnya menjadi lecet gitu ya. Paling sering terjadi memang karena bayinya masih belajar menyusui, ibunya pun belajar pelekatan yang benar sehingga terjadi putingnya lecet gitu. Tapi untuk puting lecet sendiri bukan berarti terus tidak diberikan ASI ya. Jadi ASI tetap diberikan. Kalau mau menggunakan bahan untuk pelembut puting juga boleh seperti golongan lanolin ya, atau memberikan ASI yang bagian-bagian akhir atau hind milk dioleskan ke seluruh bagian puting dan ditunggu kering gitu. Jadi kalau untuk puting lecet itu biasanya karena posisi menyusui atau latchingnya yang masih belum pas gitu. Oke, jadi walaupun putingnya lecet masih bisa diatasi ya dok, bukan berarti apa harus berhenti jadi menyusuinya gitu ya dok? Iya, nanti kalau berhenti malah produksinya kan yang tadi lagi kan Mbak, ketika payudara penuh cuman karena puting lecet dihentikan ASI-nya malah nanti produksinya berkurang. Bagaimana sih dok cara mencapai keberhasilan memproduksi ASI bagi ibu bekerja dok? Oke, sebenarnya nggak harus ibu bekerja doang ya. Jadi untuk ibu, seluruh ibu lah yang menyusui itu untuk keberhasilan nomor satunya adalah butuh dukungan dari semuanya. Itu menurut saya yang paling penting ya. Jadi dukungan dari keluarga, terutama orang terdekat ya yang memang berada di dalam satu rumah seperti memang suami atau mungkin pengasuh atau mungkin nenek atau mungkin orang tua sendiri seperti itu. Jadi dukungan itu adalah menurut saya nomor satu yang paling penting untuk keberhasilan ASI gitu. Kalau nomor dua memang adalah kepercayaan diri atau kemandirian dari ibu gitu ya. Kalau ibunya merasa percaya diri, dia rileks, dia tenang, terus udah dibekali dengan edukasi yang banyak, pasti nanti menyusuinya juga lebih nyaman gitu sih. Itu yang paling penting sih menurut saya untuk keberhasilan ASI. Gitu. Oke, dari semua itu dan nantinya produksi ASI-nya pun dengan sendirinya akan lancar gitu ya dok ya? Iya, memang dibarengin dengan kalori yang baik tentunya ya. Jadi menurut penelitian juga ibu dengan gizi yang baik juga otomatis kandungan dari ASI-nya juga pasti lebih optimal seperti itu. Tapi kalau seandainya ibunya dalam kondisinya sedih, capek gitu, depresi mungkin, baby blues gitu, sehingga kan maka produksi berkurang ya, nanti nggak berhasil. Kita pengen ASI eksklusif kan jadi nggak berhasil seperti itu. ASI ini kan memang sangat dianjurkan ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok kondisi di mana ASI itu tidak dianjurkan untuk diberikan? Ada beberapa memang Mbak Kiki untuk kondisi-kondisi medis ya. Jadi ada beberapa kondisi medis tertentu seperti memang ibu dengan HIV/AIDS ya, itu yang sudah positif gitu, itu memang sangat dianjurkan untuk menghindari pemberian ASI, memang seperti itu. Atau memang dengan kondisi CMV yang positif, jadi virus cytomegalovirus ya, positif juga dianjurkan untuk tidak memberikan ASI-nya gitu. Kalau untuk pada kondisi bayi sendiri gimana? Ada sih beberapa kondisi medis seperti phenylketonuria atau memang ada namanya maple urine syrup sindrom, itu memang kita juga tidak anjurkan bayinya mendapatkan ASI karena si bayi sendiri harus mendapatkan formula khusus. Mungkin kalau tadi kita bicara secara normal nih dok, bagaimana untuk meningkatkan kualitas ASI bagi bayi prematur dok? Apakah sama juga seperti yang tadi sudah dokter jelaskan atau ada treatment khusus ini? Ya oke. Kalau dari penelitian sebenarnya kita lihat ASI dari ibu yang melahirkan bayi prematur dengan ASI dari ibu yang melahirkan bayi aterem atau bayi cukup bulan itu pasti berbeda Mbak. Gitu. Jadi sudah langsung berbeda. Kenapa? Karena memang ASI sendiri itu kan tadi itu ya mengikuti dimensi bayinya. Nah, kalau untuk bayi prematur itu dia membutuhkan kalori yang jauh lebih tinggi, protein yang lebih tinggi dan lemak, terutama juga lemak. Jadi karena untuk kejar tumbuh kita bilangnya. Bayi prematur kan juga pengen kejar tumbuhnya sama dengan nantinya bayi aterem atau bayi yang cukup bulan seperti itu. Jadi kandungan ASI-nya pun memang berbeda. Jadi apa yang dimakan oleh ibu, gizi yang diperoleh oleh ibu nanti outcome-nya kepada ASI itu isinya beda. Jadi kalau kita teliti isinya agak lebih tebel lah istilahnya untuk yang ASI prematur itu sendiri. Ya gitu. Jadi kalau untuk gizi ibu sih tetap sama, tapi ASI yang keluar ke bayi memang berbeda. Gitu. Sekitar di 1 bulan pertama akan sedikit berbeda dibandingkan ASI untuk bayi aterem. Oke, tapi akan bisa ya dok bayi prematur itu mendapatkan ASI eksklusif itu sangat bisa ya? Oh sangat bisa, malah memang dianjurkan karena memang lagi-lagi tidak ada satupun makanan atau cairan lainnya memang yang menyerupai ASI. Karena ASI itu walaupun bisa disamain karbohidratnya, protein atau lemaknya, tapi untuk zat anti infeksi, zat imunitasnya itu nggak akan ada di susu manapun gitu. Oke dok.
Nah, seiring pertumbuhan bayi, pasti kan pola menyusui juga berubah gitu ya dok. Bagaimana sih dok cara mengatasinya? Seiring pertumbuhan bayi itu kan memang kalau untuk bayi-bayi awal otomatis kita lah ya yang handle bayinya, kita yang atur jadwalnya seperti itu. Di 6 bulan pertama sebisa mungkin kita memang rutinkan jadwal pemberian ASI. Kenapa kok harus dirutinkan? Karena itu nanti akan berimbas pada saat dia makin besar nanti. Jadi pola menyusuinya nanti ngikutin tuh Mbak gitu. Jadi ketika memang bayi itu di atas 6 bulan, pastikan kita sudah memberikan makanan pendamping ASI. Jadi jangan juga sampai terlambat memberikan MPASI ya gitu. Karena nanti mempengaruhi itu pola memberikan ASI-nya. Nah, MPASI sendiri itu nanti ada jadwal-jadwalnya. Jadwalnya pun harus rutin. Kenapa harus rutin? Lagi-lagi nanti mempengaruhi pemberian ASI. Jadi kalau kita kacau memberikan makannya, memberikan ASI-nya juga nanti kacau gitu. Ya, jadi nanti bayinya jadi suka bingung malah rewel. Yang harusnya jadwal makan dia maunya netek gitu. Akhirnya karena anaknya rewel sehingga ibunya ya udahlah netek aja gitu. Jadinya malah nanti kalorinya sebenarnya sudah nggak cukup lagi Mbak. Gitu, karena memang bayi itu hanya cukup diberikan ASI saja itu cuma sampai usia 6 bulan. Jadi ketika lebih dari usia 6 bulan sebaiknya bayi sudah mendapatkan kalori tambahan dari makanan pendamping ASI gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan nih dok tentang peran penting keluarga, suami ataupun orang-orang sekitar terhadap ibu yang sedang menyusui agar dia tidak stres atau sehingga produksi ASInya jadi lancar gitu ya dok. Gimana sih cara kita nih orang-orang yang ada di sampingnya gitu untuk memberikan dukungan yang seperti apa pada sang ibu? Sebenarnya dukungan itu bukan hanya dukungan moral sebenarnya ya. Jadi kalau untuk dukungan sendiri banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau mungkin bagi kita tahu ya sekarang kan kalau kita ada kelas-kelas yang untuk kehamilan atau kelas persalinan kan suami pun ikut gitu. Jadi suami atau pendamping itu udah tahu duluan nih aku harus ngapain gitu. Termasuk juga memberikan beberapa pijat-pijatan kepada ibu yang nantinya habis melahirkan itu kan bisa dilakukan oleh pengasuh ataupun oleh suami gitu. Jadi dukungan seperti itu juga penting gitu. Jadi bukan hanya kayak dukungan semangat, memberikan info-info positif atau memberikan saran-saran positif, terus menjadi pendengar yang baik untuk ibu gitu ya, yang habis melahirkan kan pasti adaptasinya ya untuk emosionalnya dia itu banyak ya. Jadi itu juga perlu sekali. Tapi selain itu bisa memberikan dukungan berupa yang tadi itu ya, memprovide gizi yang baik dan memberikan beberapa lakukan pijatan-pijatan laktasi dan pijatan oksitosin itu bisa dilakukan oleh suami atau pengasuh lainnya gitu. Itu dukungan sangat penting tuh, nanti ASInya dilancar ya. Oke. Nah, nyambung nih dok, soal pijat laktasi itu baiknya dilakukan setelah melahirkan atau sebelum melahirkan? Pijat laktasi itu berarti kan maksudnya pijatan lembut pada payudara ya. Kalau pijatan lembut pada payudara sebetulnya boleh dilakukan di akhir-akhir trimester 3. Artinya udah mau persalinan nih ya gitu. Tapi kalau untuk pijat yang oksitoksin yang untuk melancarkan ASI itu memang sebaiknya dilakukan saat setelah persalinan karena itu kan membuat sekresi dari ASI itu lancar gitu. Jadi kalau untuk hanya pijat laktasi payudara boleh dilakukan di akhir-akhir kehamilan. Biasanya kan kalau ibu hamil itu mengalami berat badan yang cukup meningkat gitu ya dok. Apakah benar ketika sang ibu memberikan ASI secara eksklusif itu akan membantu sang ibu menurunkan berat badannya juga lebih maksimal lagi? Itu adalah goal dari ibu-ibu yang menyusui. Kepingin jadi langsing. Nah, jadi salah satunya selalu kita encourage ibu-ibu tuh bahwa nih ASI selain memang bagus nih untuk kesehatan bayinya, bagus untuk kesehatan ibunya sendiri, mencegah kanker dan kawan-kawannya, tapi juga bisa sebagai KB alami loh Bu. Jadi untuk tidak bisa punya bayi lagi setelahnya, ada untuk jangka waktu tertentu dan bisa bikin langsing. Itu yang biasanya suka idam-idamkan kan ibu baru melahirkan, itu memang betul ya gitu. Dan juga memang kalau kita memberikan ASI terus itu biasanya lebih rileks ibunya, jadi lebih happy, lebih rileks, lebih tenang, dan juga berat badan penurunannya lebih signifikan. Nah kalau misalnya untuk makanan yang diasup sendiri, dikonsumsi sendiri oleh ibu-ibu yang menyusui itu ada pantangannya nggak sih dok? Katanya jangan makan, jangan minum es atau jangan makan makanan yang pedas, itu nanti akan pengaruh ke ASInya, itu benar nggak dok? Sesungguhnya kalau untuk ASI sendiri itu kan mengandung semua zat mikro-makronutrien yang penting ya buat bayi. Itu diproduksi dari apa ya? Diproduksi dari apapun yang dimakan oleh si ibu. Jadi ibunya makan apapun pasti
rasa ASI-nya, kandungan ASI-nya sesuai dengan yang dia makan gitu. Makanya kan memang ada beberapa yang bilang, oh ya kalau ibunya habis makan buah-buahan yang manis, rasa ASI-nya lebih kayak terasa lebih manis, atau habis makan sesuatu yang mungkin lebih tasty, lebih asin, kok lebih gurih ya ASI-nya. Dan itu memang betul terjadi karena memang apapun yang dimakan oleh ibu maka akan terasa ya, akan ada taste-nya di dalam ASI itu sendiri. Tapi kalau untuk kayak nggak boleh makan es, nggak boleh makan pedas, sebenarnya sih itu termasuknya hoax ya. Tapi otomatis ketika kita lagi-lagi ya, ketika kita mau memberikan ASI pada bayi kita, otomatis kita pengen memberikan makanan terbaik dong. Jadi disarankan memang untuk ibu-ibu ya memang memilih makanan yang memang sehat, yang bagus, yang bergizi, karena kita tahu apa yang kita makan nanti kita kasih ke bayi kita gitu. Jadi kalau kita istilahnya mungkin waktu hamil nggak berani makan pedes-pedes, kemudian kita makan pedes terus tiap hari, ya kan kita bisa nilai tuh gizinya di mana gitu, karena kita pengen memberikan yang semua hal yang terbaik gitu. Oke, menarik sekali ya dok pembahasan kali ini seputar ASI. Ini menjadi apa ya, pelajaran baru terutama buat para ibu yang baru memiliki anak pertama atau yang mungkin yang belum tahu nih seberapa penting ASI dan bagaimana cara memberikan ASI yang maksimal gitu ya dok, supaya ASI bisa memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Oke dok, terakhir nih dok, boleh dikasih apa ya, statement atau semangat buat para ibu yang sedang menyusui dok, atau pesan-pesannya silakan. Pesan-pesannya kalau untuk ibu yang mau menyusui sebenarnya saya pengen pesannya untuk ibu-ibu yang masih hamil ya kalau bisa ya gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang udah hamil trimester 2 atau trimester 3 itu memang banyak-banyaklah memang menyerap edukasi-edukasi atau pelajaran-pelajaran dari misal para ahli, membaca buku-buku edukasi dari sumber yang terpercaya sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan ketenangan dari ayah atau ibu atau mungkin seluruh keluarga yang ada di keluarga tersebut yang mau memiliki bayi gitu ya. Dengan memiliki banyak edukasi, maka orang tua itu ketika bayinya lahir nggak langsung kaget dan bisa memberikan semua yang terbaik buat bayinya. Dan kita tetap ya edukasi untuk memberikan para ibu-ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan terhitung dari bayi itu lahir sampai usia 6 bulan untuk ASI eksklusif itu sendiri gitu. Baru memberikan makanan pendamping ASI gitu. Karena ASI adalah makanan terbaik untuk bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan yang lain gitu. Oke, terima kasih ya dokter ya atas penjelasan dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan nih kepada sahabat Vimela. Sama-sama. Oke, sahabat Vimela, itu tadi kita sudah membahas seputar ASI dengan Dokter Anissa. Semoga memberikan apa ya, informasi yang lebih bisa kalian serap lagi, informasi tambahan dan ilmu-ilmu yang bisa diterapkan lagi di kehidupan sehari-hari, terutama saat memberikan ASI untuk anak-anaknya. Oke, sekian Vimela ASI Expert kali ini. Sampai jumpa lagi di Vimela ASI Expert selanjutnya.